Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raihan. Di sini bersama dua orang teman saya, Al-Fatur Baizaki dan Dafa Awal Aulia dari kelompok 4 akan melakukan pembahasan terhadap paper dan presentasi dari kelompok 9 mengenai talent retention. Pertama, kami akan membahas mengenai kesalahan teknis. Kami menemukan terdapat 71 kesalahan pada paper berupa kesalahan penulisan, tanda baca, dan lain-lainnya. Kemudian saya akan berlanjut kepada kesalahan substantif. Pada bagian pengertian dijelaskan mengenai pengertian talent dan juga pengertian retention dari para ahli. Akan tetapi saya tidak melihat pada bagian akhir paragraf dibuat kesimpulan dari pengertian ahli-ahli tersebut. Menurut kami ada baiknya jika dijelaskan kesimpulannya sehingga dapat memudahkan pembaca untuk memahami materi. Kemudian pada faktor-faktor penentu retention di sana juga tidak hanya diberikan gambaran umum dan tidak diberikan contoh-contoh nyatanya. Mungkin pada setiap poin bisa diberikan satu kalimat contoh nyata agar dapat memudahkan pembaca. Berikutnya, saya akan menjelaskan kesalahan substantif lainnya yang dilakukan oleh kelompok penyaji. Kesalahannya yaitu, penyaji hanya menjelaskan contoh strategi talent retention dengan memperhatikan embedded factors-nya saja, masih belum menjelaskan secara jelas bagaimana proses dari strategi talent retention itu diimplementasikan oleh sebuah perusahaan. Kesalahan lainnya yaitu, di dalam strategi talent retention, penyaji menjelaskan pendekatan internal dan eksternal. Namun, di bagian implementasi proses dari talent retention itu sendiri, tidak menyebutkan pendekatan tersebut secara jelas. Baik, selanjutnya saya, Dafa, akan melanjutkan kesalahan substantif dari kelompok 9. Jadi, menurut kami, penyaji belum memberikan pengertian dari turnover terlebih dahulu sebelum menjelaskan akibat yang dihasilkan dari tingkat turnover yang tinggi pada subbab pentingnya talent retention, sehingga kurang relevan untuk membicarakan dampak dari turnover yang tinggi terhadap perusahaan tanpa mengetahui pengertian dari turnover itu sendiri. Kemudian, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan bagi kelompok penyaji. Pertanyaannya yaitu, sebelum melakukan proses talent retention di suatu perusahaan, maka perlu memperhatikan faktor-faktor apa saja dalam menyusun strategi talent retention. Nah, menurut kelompok kalian, bagaimana faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi proses talent retention yang dilakukan oleh perusahaan? Pertanyaan selanjutnya yaitu, hal yang harus diperhatikan dalam menyusun strategi talent retention yaitu embedded factors yang terdiri dari link, fit, and sacrifice. Nah, faktor tersebut itu merupakan hal apa saja yang dapat membuat talent bertahan dalam organisasi. Jika dilihat dari situasi saat ini, di mana sedang menghadapi pandemik virus COVID-19 yang mengharuskan work from home. Menurut kelompok kalian, bagaimana sebuah perusahaan dapat mengimplementasikan strategi embedded factors pada kondisi pandemik saat ini? Pertanyaan selanjutnya, pada bagian pengertian dijelaskan intensif finansial dan intensif non-finansial. Apakah benar generasi milenial mereka lebih tertarik pada tempat yang nyaman dan lain-lain, yaitu intensif non-finansial ketimbang intensif finansial? Kemudian apakah ada perbedaan keinginan intensif antara kaum milenial dan generasi yang lebih tua? Pertanyaan selanjutnya, saat ini kata-kata entrepreneurship sedang banyak diucapkan. Banyak juga orang-orang yang masuk ke dalam perusahaan untuk berniat hanya belajar, kemudian keluar dan membangun bisnisnya sendiri. Menurut kalian bagaimana caranya untuk mengatasi hal tersebut? Bagaimana caranya agar perusahaan bisa tetap meng-keep talent-talentnya sehingga tidak keluar dan menjadi
entrepreneur. Apakah cara-cara di paper itu cukup atau ada cara-cara lain? Pertanyaan selanjutnya yaitu salah satu penyebab terjadinya turnover adalah push factors atau faktor internal dari perusahaan yang mempengaruhi karyawan untuk mencari tempat kerja lain. Menurut kalian, lingkungan kerja perusahaan seperti apakah yang dapat mendorong karyawan untuk stay atau tinggal dan mencegah timbulnya push factors tersebut? Pertanyaan yang terakhir yaitu terdapat 3 strategi dalam melakukan retention, yaitu adalah effective practices, broad-based strategies, dan targeted strategies. Menurut kalian, strategi manakah yang paling efektif untuk mengetahui dan meminimalisir turnover pada karyawan sehingga retention dapat berjalan dengan baik? Sekian paparan pembahasan dari kelompok 4. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat menjawab.